pagi, selamat datang penyajian yang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kundek langit. Mon kundek langit ojen cuan, kak kama sampean. Kau lah nyaman. Yang saya takdimi Dewan Pengasuh Yayasan SMP Qurani MI Qurani TK atau PAUD Qurani beserta segenap dewan gurunya, yang kami takdimi segenap ketua yayasan, pimpinan dan pengasuh pondok yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan barokah dan maunah Allah senantiasa mengiringi kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf atau jajarannya, yang kami hormati Bapak Asper sepanjang beserta staf dan jajarannya, yang kami hormati segenap wali santri, wisudawan, wisudawati yang berbahagia malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kaulah sedaya ketempuan. Ana pamak ketempuan ki penceramah mereka di tomolaan, mola rondukan bahkan ke penceramah. Laporan dari Ustadz Gela dari panitia. Kari kursi nalaan penontonnya. Kamu orang na arondukan. Rata aja pun kursi. Oh ketempuan apa? Malar muka semakin malam semakin bahagia, semakin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam wisuda. Putra putri kita diwisuda. Dalam artian satu jenjang dalam jenjang pendidikan mereka sudah selesai. Tapi pendidikan itu cek ponoreng kampung, long life education. Cek ponoreng kampung, long life education. Pendidikan paneka semenjak kita sudah mau membentuk anak, sebelum jadi anak sampai memproses jadi anak, kemudian mengandung, melahirkan, semuanya sampai besar, Kak Dinto, semuanya adalah pendidikan. Makanya dalam Al-Quran, mereka cuman ada beberapa keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran dan emang terbukti. Lakarta bukti keluarga Kak Dinto melahirkan generasi yang Robbi Rodiyah. Generasi yang memang dibanggakan, generasi yang memang betul-betul cinta kepada agamanya Allah, menjaga agamanya Allah, sehingga orang-orang yang lahir di lingkungan keluarga-keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran itu bisa kita jadikan patokan. Bapak Ibu, Pak, selempo, seseger, Ibu, saya glowing. Wah, tak nyaut malah tak glowing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
proses pendidikan anak kadinto satu kita contoh dari Nabi Adam timin. Dalam ayat disebutkan innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah paneka ngutus atau menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, kemudian juga Nabi Nuh ke muka bumi, kemudian ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, dan yang terakhir adalah alu Imran, keluarga Imran alal alamin. Mereka semuanya diberikan kelebihan di atas yang lain pada zamannya. Nabi Adam dan Siti Hawa yang kita kenal sebagai bapaknya manusia, mana sobung Nabi Adam sareng Siti Hawa, sobungnya mana Sayyid Biril Mustafa bentorunanna. Engki apa engki? Jadi bapak ben ibu mereka harus bekerja sama untuk menjadikan yang putra putri yang diinginkan yang soleh dan soleha. Tak bisa pak. Nabi Adam ketika di surga jomblo kian. Beneran pak. Nabi Adam ketika di surga itu masih jomblo, diciptakan itu jomblo. Setiap pikir-pikiran, paling-palingan banyak berpasang, ada hewan yang sudah berpasang-pasangan. Nabi Adam berpikir, kok saya sendirian? Update status hidupku sendiri. Update status Nabi Adam pikiran hidupku sendiri. Makanya kemudian dipartekakan rosokna dari Nabi Adam dijadikanlah Siti Hawa. Nah dari Siti Hawa kemudian lahirlah kemudian putra-putranya, kemudian nyampe ke kita. Semuanya itu adalah contoh proses alamiah manusia. Bapaknya manusia, pondasi manusia yang dicontohkan dulu adalah Nabi Adam. Timin umatna salik ini Nabi Adam, Siti Hawa, potra-potrana. Sobung tak pate banyak masalah, tapi sudah ada masalah. Masalah sosial lampun beda, masalah kemasyarakatan lampun beda. Sudah ada kecemburuan, sudah ada konflik, sudah ada saling bunuh membunuh. Karena Nabi Adam seguma umat nasa kepel. Jadi masalah sosial, masalah sengketa, kadinto ampun ada semenjak zaman Nabi Adam. Cuman Allah sudah membuat mekanisme, membuat contoh, memberikan katinapah menyelesaikan, katinapah memberikan solusi. Neka dari Nabi Adam. Makanya Bapak Ibu, ini terutama yang pasangan muda-mudi ini, Bang Apora, neka pembahasan dewasa, anggap sedumek tak denger. Oke. Anggap sedumek tak denger. Cong, lek, cek mendenger-denger. Urusan orang tua. Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika memproses, cek satacel-tancel. Ongguan, maksudnya ongguan nih kan. Cek sabar-sabar. Engak-engak maca bismillah. Entar ka maca bismillah, kadang-kadang kalau pae sadaqallahul adzim. Ketipun apa lah tak tamat tak terus putra-putri nak oleh sareng panjenengan bismillah nak kalau pae. Samungga-mungga, pokokna mungga. Satabur-tabur, pokokna nabur. Sasalaga-salaga, pokokna sabar. Puna apalah kemudian generasi yang diharapkan yang selanjutnya, kita berharap anak soleh dan solehah, kita berharap anak yang baik dan baikah. Beda sobung baik pula baik kakapi sobung muannasna. Jadi baik, kita mengharapkan generasi yang baik, tapi diproses kalau proses sarobana. Sadumbut-cumbut, satancel-tancel, sabar-abar, pokoknya lah nyaman. Aklaan bapak-bapak, anulah tak kuat hanya belaka. Neka pak, untuk yang muda-muda, bagi yang tua-tua sila karekarep, ben potra-potran ampur lahir, tikel beri sedekah yang banyak. Umpamana nyalin te potra-potrina sampean, perbanyak sedekah kepada anak yatim, kepada orang yang tidak mampu.
sambil memohon kepada Allah hidayahnya. Petolongnya dari Allah tetap besar. Ini Pak, pertama. Jadi jangan lupa berdoa Bapak Ibu yang muda-mudi. Jangan lupa ya doa. Doa ini kan penting. Mana kita apal doa na bismillah panekalah. Bismillah mungke langsung bismillah toron. Pas bismillah mungke pas lasterena paneka sadaqallahu aladzim sampean tidung. Jadi dibiasakan kita memulai sesuatu dengan yang baik-baik dengan nama Allah. Bada bismillah, bada doa nak kencak makin buka apa-apa boleh buka samakin. Takut balik nampak wasidah, praktik doa aja boncuan. Bada doa na bada. Hakim mau tanya ada ki kau lah beri bocoran nak Ustaz Sugiono. Bada doa na bada, benih sopung. Hakim mau buka samakin takut panik kacuan. Oleh nabi sudah gelap. Ayo mak praktik. Terus doa na. Terus. Terus. Oke, mak bongkar. Ya, bongkar. Kak Dinto salah satu doa. Oke. Jadi mun akombola selain maca bismillah, panjenengan satajana neka melahirkan salah satu ikhtiar. Salah satu usaha kita untuk melahirkan duriyah soleha, soleh dan soleha, setong baca setelah bismillah, setelah ta'awud sampean baca ketika mau keluar, bener keluar labeng, ngerti kan? Ngerti? Bener keluar ke labeng, belentar ke pasar, Pak, keluar bener. Ketika keluar, ngerti? Bapak, sebagian makan luar, Bapak. Ngerti Bapak? Ketika keluar, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama aber. Pak Kiai lancang dilok kan Rabbana la ta'aber je. Pokokna lah napa. Kena doa na. Detik untuk ikhtiar kita mendapatkan duriyah yang soleha, yang dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, soleh dan soleha, ikhtiarnya adalah doa. Dimulai dari proses yang baik-baik. Mula proses na sonoan mangabora, landeng na orang kita rapes, neka apa aja mulaan. Saben na orang ikeret, neka apa aja. Lah jelas sabena orang kena gela. Ngerti? Cek ala lakon sabena orang. Andi lah pada beda si alako. Mereka proses untuk menjadikan duriyah kita, kampung kita, katanya saya tadi mendengar sambutan, kita harus mendukung sepenuhnya untuk tercipta generasi yang betul-betul bisa menjanjikan untuk masa depan bangsa, terutama desa Sapanjeng, dusun Pajen Barat. Kita mulai dari doa, Pak. Kita mulai dari proses. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Kita mulai dari keluarga. Karena tidak mungkin suatu generasi itu akan bangkit, akan baik kalau dibentuk oleh keluarga yang tidak kokoh. Tidak mungkin, mustahil suatu kaum itu akan berhasil kalau pondasi keluarganya rapuh. Tidak mungkin suatu desa, tidak mungkin suatu kampung akan maju, akan berkembang kalau pondasi keluarganya runtuh. Cukup kita nilai, cukup kita bisa melihat dari keharmonisan keluarga dalam satu kaum. Disitulah letak kemajuan suatu bangsa, suatu kaum. Nah kali, jadi saya pertama mun agai harus aku itu doa, cek tembak-tembak, mek keneng ka ajem noreng. Saya nomor 2, saya nomor 2 adalah keluarganya itu dari Nabi Adam tadi. Ya, saya nomor 2, saya kapeng 2, kita berikan rezeki yang baik dan halal kepada anak-anak kita. Ini yang susah, Pak, Bu. Nyari saya haram pelakak sarah, nggak ponorin makin. Kenapa boleh saya halal? Tapi paling tidak kita tahu, Pak, Ibu,
mana yang baik untuk anak kita, mana yang tidak baik untuk anak kita. Berikan kepada anak kita yang terbaik dari yang halal-halal itu. Karena apa? Karena rezeki yang halal akan menjadi daging, darah daging yang akan tumbuh bersama anak tersebut. Manabi anak kak dinto raja kala ben rajike setak halal tapi pun biasa. Napa boleh sampai tak eke kai? Napa boleh sampai kalau pai tak eke kai? Selampamana si haram-haram ya pak masuk, ke kanai kalau pai bener kalau pai malupa-lupa apalah nambi larang. Mari anu ke kana, corak na mari udah embok na lambe. Padahal malupa-lupa pula nambi larang. Padahal obang bade. Coba suruh nyawir, mancing gak ada. Bade orkes, pakai takala 1 juta, dangdut terus masuk. Ake kan anak-anak kalau pai. Mari ake kabak mak nyawir, budi-budi lah mon rea. Mon artis ada sawir. Ke kan anak-anak kalau pai. Neka cek sampai tak salah. Ke kan ada anak-anak kak dinto paka ada. Ke kan anak kak dinto pasampurna. Kenapa anak kak dinto harus juga sehalal ban yang baik-baik agar tercipta generasi yang baik. Yang ketiga, yang kibaneka, pak kompol, pak biasa kompol ben orang ben anak-anak sepada tepak-tepak. Monlah akan cabot-rabotre na kaulah sampean neka akan maklumlah anak-anak. Mon tak yarahkan salah laku. Mon pak kompol ben se tepak-tepak, ben se bagus-bagus, ben tegur si saya nyaman. Mon lah kumpul ben se pada belengar na masya Allah. Orang nggak sampo jeung epaci. Arukuk mari pak pecek. Keluar dari musola bengkake kanjana. Anak manabi ampun kak dinto pangapuragi, ampun nyeksa ka orang sepuna, lengsang menapa punten kalau sareng para ajunan sate jena. Pasti lengsang, gelisah pak. Potra-potre na kaula mun pun tak atoro oja, pun apa kaula sareng para ajunan sate jena lengsang napa tak lengsang? Lengsang, gelisah, tak tenang. Karena impian orang tua dimanapun itu hidup, pingin anaknya patuh terhadap perintah orang tua. Patuh baik-baik saja, mengikuti perintah agama, mengikuti perintah guru, mengikuti perintah orang tua. Kak Dinto, impian dari orang tua. Di tengah-tengah kita mewujudkan impian itu, mari kita perbaiki proses-proses yang ada. Manabi selama Kak Dinto beda saya tak tepak pak tepak, beda saya kurang saya pasai, beda saya kurang loros pak lorosakin. Semuanya kita harus sama-sama introspeksi. Leres cepun debu gelak, ajak mun lah beda anak-anak saya nakal sekolah pas salah. Ajak mun bola beda anak nakal orang sekolah saya pas salah. Pendidikan mereka tanggung jawab bersama. Tak milih negeri, tak milih swasta, tak milih jauh, tak milih semak. Pendidikan anak tanggung jawab semuanya. Negur pasirapun bisaos adalah tanggung jawab kita semuanya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita wajib apabila ada kesalahan kita harus memperingatkan orang yang salah tersebut. Apabila ada orang yang tidak sabar, kita juga wajib memperingatkan dia untuk bersabar dalam menekuni segala kehidupan ini. Tadi itu Pak. Kemudian contoh yang selanjutnya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kan itu godaannya luar biasa. Nabi Nuh diutus oleh Allah, alhamdulillah Kak Dinto umurnya termasuk lanjut. Nabi Nuh termasuk umat nabi yang memiliki umur yang panjang. Pakon albu di Parau itu anak gunung. Kan perang mustahil. Pakon albu di Parau tapi itu anak gunung oleh Allah.
Kita gelak-gelak bahkan dalam setong keterangan Nabi Nuh kapal naga itu dari saking kalenyapna umat nah pada diwe sih jadi mulai kabar dengan antar kapal Nabi Nuh apa sih dari saking sabarna Nabi Nuh tapi apun diperingatkan kepada umatnya wahai umatku masuk ke Islam masuk ke agama Islam niscaya kamu selamat sobung sampai putra Nadirek menentang Nabi Nuh sampai putranya sendiri nantang kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Toh walaupun didoakan oleh Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan, jawaban Allah tetap sama, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah. Elabung putrana. Nikah contoh dari Nabi Nuh. Kemudian dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim Kak Dito banyak melahirkan para nabi-nabi sampai keturunannya ketika nyambung dengan Rasulullah Kak Dito salah satu kakeknya bersambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Kak Dito dalam kisahnya, dalam riwayatnya merupakan nabi yang paling logis dalam beragama. Nabi bapak logika dalam beragama. Karena apa? Nabi Ibrahim sebelum bertuhan nggak tahu bulan terak waya pangeran aku. Tapi ketika kalah oleh matahari maka la uhibbul afilin kata Nabi Ibrahim. Saya tidak suka sesuatu yang hina. Saya tidak suka sesuatu yang kemudian lenyap. Datang are boleh, oh ini Tuhan saya. Ketika hilang ditelan oleh malam juga kemudian Nabi Ibrahim akan retak. Oh matahari itu walaupun terang benderang memberikan kehidupan bagi banyak hal di muka bumi, tapi bisa hilang juga ditelan oleh malam. Apa kesimpulan terakhir Nabi Ibrahim? Maka Tuhanku adalah yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Itulah Tuhanku kata Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim Kak Dinto mengajarkan tauhid yang sangat luar biasa kepada kita semuanya, mengajarkan tauhid kepada generasi-generasinya sehingga banyak melahirkan nabi-nabi dari keturunannya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Yang terakhir ekipaneka Alu Imron, keluarganya Imron disebutkan juga dalam Al-Quran. Keluarga Imron Kak Dinto, Imron keduan keluarga asmaipun Hana. Hana Kak Dinto nanti akan melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Kak Dinto kisahnya. Jadi betul-betul semua itu sudah direncanakan dengan baik bagaimana mereka menciptakan generasi-generasinya. Betapa kemudian dari Nabi Adam ya, dari yang disebutkan tadi dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, dari keluarga Imron, dari keluarga Nabi Ibrahim, semuanya mempersiapkan kadinapah punya keluarga duriyah anak botoh setaat kepada agama toh walaupun punya tantangan masing-masing. Imron ketika Alu Imron Kak Dinto yang berkeluarga dengan Hanah Kak Dinto ketika melahirkan Maryam, ibunya Kak Dinto Hanah Kak Dinto bernadar kalau saya nanti punya putra akan saya mengabdikan seluruhnya kepada agama. Akhirnya lahirlah Siti Maryam. Siti Maryam kemudian dipasrahkan, ditotalkan semuanya untuk memperdalam agama dan berbakti kepada agama. Sehingga pada suatu saatnya nanti dia melahirkan Nabi Isa dengan keajaiban-keajaiban yang ada. Punten tak kalah ben ekom boleh Siti Maryam Kak Dinto bubut hamil kemudian melahirkan Siti Isa. Kemudian melahirkan Nabi Isa. Mon sesamangkin pas beda si model marepaneka mustahil Pak. Bada bubut hamil kocak oleh na angin sah lanyap pasti oleh na aing
Mun oleh na angin tak kira. Mun oleh na angin masuk angin beda obatna skincare. Makna apa? Fresh care. Mak enggak kasih skincare. Ulah nang katoy glowing mulai kela. Angke Pak, Bu. Bapak-bapak neka bekerja luar biasa. Untuk ibu juga, untuk keluarga. Hargai bapak-bapak ini. Mereka capek melaut kemana, bertani semuanya demi kebahagiaan keluarga, demi pendidikan anak-anaknya. Mereka semuanya beribadah lillahi ta'ala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Demi punya istri yang baik, punya anak yang soleh dan soleha, mereka menafkahi semuanya. Gak peduli mereka dimakan terik matahari, panas, hitam, semuanya mengkilap. Yang penting istri juga mengkilap di rumah, gak masalah. Jadi pulang dari Tasik Pak, ngatera istri senyum, bahagia. Beli dari Tasik, muka labeng, bini marengut, matilah. Rasanya beda tujuh pentoka mereka dintai. Kita bangki bapak, bangki. Salah minta bedek matuan jepun. Pak, pesena bedek ada. Bedek taber di rea di laleng. Cek dilarang-larang. Beda bedek tepung taber, rea lah taposaken. Mun ada aku bedak bayi. Padahal lara potena. Bakun lara kau binen aku katanya helake. Padahal alasan lain tadi WC. Bapak-bapak ini berusaha luar biasa ibu, untuk anak-anaknya agar seperti yang saya sebutkan tadi, punya generasi-generasi yang betul-betul membawa mereka kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga sama bapak-bapak, merawat anak yang bapak sudah titipkan kepada mereka dengan luar biasa. Yang tidak bisa mungkin dilambangkan dengan kata-kata bagaimana ibu menjaga anak-anak. Bangun malam-malam karena anak itu umpamanya rewel, sampai merawat sampai besar, semuanya ibu bisa melakukan itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ibu-ibu ini kelihatannya lemas Pak, tapi dari ibu-ibu yang lemas ini lahir generasi yang tangguh-tangguh Pak. Makanya cek capak-capak ibu ini, cek capak-capak perannya ibu. Tidak ada putra-putri yang soleh dan soleha yang lahir dari bapak. Ingat itu Pak. Tidak ada putra yang sukses, yang berhasil, yang lahir dari bapak. Beda, sebeda bapak-bapak mencret, oleh nyari duit. Yang kena bangki. Dari itu Pak, peran ibu jangan pernah kita remehkan. Peran istri dalam rumah tangga jangan pernah kita remehkan. Mereka ini sangat luar biasa. Sekali lagi, tidak ada generasi-generasi yang hebat, tidak ada putra-putri yang berprestasi yang lahir dari bapak. Semua lahir dari para ibu, sentuhan ibu, kasih sayang ibu, air mata ibu, air susu ibu. Ya mulai raja-raja sakone air susu sapi Pak. Tapi tak kapti. Itu. Karena banyak dari kita kadang-kadang meremehkan peran perempuan. Bola nala bede depor, bede tomang, keluar bau kokos. Ngeleh, bau kokos. Tapi bau kokosnya itulah Pak yang merahmati keluarga kita semuanya. Kalau mereka tidak bau kokos Pak, anak kita nggak makan, kita nggak punya kopi Pak. Itulah peran ibu yang sangat luar biasa, tidak kasat mata. Mereka kadang-kadang memendam rasa sedih di dalam air mata, nggak tahu nunduk-nunduk kabetal pengen nangis Pak. Itu ibu arapa ndak tarapara kacirepan masa bebecah anunya, wih aku kacirepan kabetocoran. Ibu Pak. Ya. Jadi ibu itu emang bisa menyimpan segala amarah, bisa menyimpan segala rahasia, bisa menyimpan segala beban yang tidak bisa disimpan oleh bapak. Tapi sekali meledak Pak, bahaya. Kujur Pak, pakai bapak yakin takut. Mulai ibu-ibu kadung, keluar kasetnya Pak, dari pokol peto
Oh, sampai pukul petok malam ki setel terus. Bapak-bapak sampai kapelengan tak nenang ke. Arapa kau ndak arapa-arapa beda kaset rumah setel kaset baru. Paling mana takut nokdok labeng. Pelan-pelan Pak. Mak cak amunyan labeng nah. Boleh laan, berenglaan. Oh, boleh kok cai. Itu kalau sudah kadung meledak. Tapi kalau meledak terus bahaya Pak. Neka bisa stroke nih kan. Acek cereme sebenarnya emang betul Pak. Kosakata wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tapi cek bakal luar sebenarnya. Mek kapelengan para kaum bapak. Bapak aja. Kalau standar saus, ambil standarnya saja. Dalam rumah tangga, dalam membina anak bapak ibu, dalam mendidik anak pasti ada permasalahan-permasalahan di dalam pengembangan pendidikan mereka. Baik itu kita diuji dengan ekonomi, baik itu kita diuji dengan perasaan, baik itu kita diuji dengan iman. Semuanya diuji oleh Allah dalam keluarga. Termasuk juga anak-anak kita ini adalah sebenarnya ujian yang dititipkan oleh Allah. Apakah kita kuat mengemban sesuai dengan perintah Allah, atau kita menelantarkan nikmat-nikmat Allah itu. Untuk itu jadilah bapak ibu yang betul-betul bertanggung jawab terhadap putra-putrinya. Jadilah keluarga yang betul memperkokoh keluarganya, sehingga tercipta dusun, desa, masyarakat yang rodiyah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, tidak ada suatu kaum, suatu negara, suatu kota, suatu provinsi, desa, dusun dan masyarakat yang hebat, bermartabat dan kuat kalau keluarganya rapuh. Kalau keluarganya tangguh, insya Allah tangguh imannya, tangguh ekonominya, tangguh prinsipnya, tangguh jasmaninya, sehat semuanya, insya Allah akan tercipta apa yang kita cita-citakan. Tantangan sekarang Kak Dinto luar biasa Bapak Ibu. Tidak usah saya bahas, tadi sudah sempat dibahas oleh Ustadz Sugiono, bahwasanya tantangan sekarang itu yang paling besar adalah handphone. Tidak dilarang anak-anak di sini itu membawa handphone, kalau di pondok saya dilarang Bapak Ibu. Tapi kalau di sini katanya tidak dilarang, tapi mohon untuk sama-sama membatasi. Karena memang bahaya Bapak Ibu. Handphone na tak jahat Pak Ibu. Handphone na tak jahat. Saya lagi kadang-kadang kena-kena. Tak usah panika, Mbak, tak usah jahat. Kaulah nengeraken ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat kadang-kadang kemudian nyetel Al-Quran, di tengah-tengah nyetel paneka, pada orang abang kan ngajoget sopi KOD, orang abang kan lewat, padahal nengeraken Al-Quran. Tapi siapalah kena anak-anak, siapa malaikat pembagi rizki, karena saya dengar mato dangdut. Siapa malaikat pembagi rezeki jong? Ayu ting-ting ya. Ponapa tak oneng ke madrasah, oneng na nonton YouTube. Akhirnya ponapa? Saya hafal cinta satu malam. Selain hafal Al-Quran juz amma, neka hafal satu album lagu dangdut Kak Kapi. Masa mau pampana naudzubillah bapak ibu manabi almarhum masa sampean pakai panagana orkes. Kan naudzubillah. Paling tidak kita dikirimi doa-doa, dikirimi doa-doa terbaik oleh anak. Amal-amal jariah kita mengalir lewat anak-anak soleh-solehah kita itu. Untuk itu HP tidak salah Pak, kita yang harus menjaga. HP kan itu barang mati. Yang menghidupkan adalah kita. Yang membuat itu rusak adalah kita. Yang membuat itu kemudian tidak terkendali adalah kita. Sinyal tak salah Pak. Semua kebutuhan sekarang kadang-kadang ada dalam satu handphone. Laporan sekolahan samangkin lebet handphone. Laporan desa mangkin lebet handphone. Laporan berhutani satajana lebet handphone. Semuanya lewat satu genggam handphone itu Pak. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya Pak, bagi yang nggak siap, segala kemaksiatan juga bisa kita ambil dari handphone itu.
Rusak moral anak-anak kita kalau kita membiarkan anak tanpa dikontrol oleh kita dalam memainkan handphone. Untuk itu tanggung jawab kita semua Bapak, Ibu, bagaimana anak kedepannya melek secara teknologi, canggih secara teknologi, tapi kuat secara iman dan Islamnya juga. Mereka agamanya kuat, tapi teknologinya juga mantap. Mereka agamanya bagus, pemahaman tentang teknologi juga bagus. Karena tak mungkin Bapak Ibu mana bisa mangkin Kak Dinto tak oning teknologi adalah sesuatu yang mustahil. Tantangan kita ke depan memang sudah seperti ini. Tantangan ayah kakek kita berbeda dahulu. Tantangan kita sebagai ayah, sebagai guru, sekarang sebagai orang tua, sebagai wali murid adalah kedepannya adalah teknologi dan kecanggihan IT. Kita tidak boleh tertinggal secara IT, tapi kita juga jangan tergilas oleh peradaban sehingga agama kita rapuh, budaya kita runtuh, kemudian diganti dengan akhlak-akhlak yang tidak karimah itu. Naudzubillah min dzalik. Cukup sekian Bapak Ibu, ini sudah injury time, tidak ada perpanjangan waktu, apalagi sampai adu penalti. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bahagia dunia dan akhirat, diberikan keluarga yang bahagia dunia akhirat, diberikan rizki yang barokah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, kita mantapkan hati kita, kita luruskan niat kita, kita kokohkan niat kita. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala keinginan kita dikabulkan beriringan dengan ridha dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan putra-putri kita yang diwisuda malam ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, serta tinggi derajat dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min salatan taftahu lana biha babal ridha wa taysir wa tughliqu biha nabwa syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma yassir lana umurana wa umur lidaina wa umur ma'hadina wa mudirina rasatidatina ustadatina wa rasatidatina ustadatina wa rasatidatina ustadatina wa umur talamidina tilmidatina wa uliya talamidina wa tilmidatina wa mujtama'ina wa nasana ilaina wa rahmatin qulubina wa abdanina salamatil afiyat fidina wa dunyana. Allahumma zidna ilman nafi'ah, Allahumma zidna ilman nafi'ah, Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli dha'in wa saqamin wa shifaan min kulli dha'in wa saqamin wa shifaan min kulli dha'in wa saqamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina. Bismillah ala anfusina, bismillah halina, bismillah ala ahlina, bismillah. Bismillah ala mujtama'ina, bismillah ala ulama'ina wa umara'ina, bismillah ala ulama'ina wa umara'ina, bismillah ala ulama'ina wa umara'ina. Allahumma ya Allah wa barik lana fima a'taita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah saya akhiri, mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallah wa yakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.